Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Fadil Sustianto. Saya dari Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Eh, Pada temu video kali ini, saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya mengenai strategi dan media pembelajaran terkait dengan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan proyek dan juga lingkungan kerja. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak bersama-sama. Eh, Pada video kemarin, kita sudah membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dengan kompetensi dasar menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan proyek dan lingkungan kerja dengan mata pelajaran K3 dan juga untuk model dan strategi pembelajarannya itu adalah project based learning dan demonstrasi serta ceramah. Untuk program based learning, seperti yang kita ketahui, setiap pekerjaan yang kita lakukan pasti memiliki risiko bahaya, mulai dari rendah, sedang, sampai berat. Lingkungan kerja yang aman dan nyaman dapat tercipta jika semua bagian lingkungan kerja memahami tentang K3H juga SOP dalam bekerja. Sebagai seorang fasilitator, nantinya akan memberikan suatu masalah yang harus dipecahkan oleh siswa. Dan di sini tugas fasilitator hanya memberikan saran atau mengarahkan saat pembelajaran. Lalu model ceramah dan demonstrasi itu untuk nantinya fasilitator akan memaparkan materi di awal, kemudian sebagai peserta didik kita akan mendengarkan, uh, diharapkan akan ada interaksi antara siswa dan juga fasilitator karena di situ akan ada pertanyaan-pertanyaan singkat juga. Nah, mungkin itu untuk metode pembelajarannya. Lanjut, nah ini adalah sintak. Sintak itu apa sih? Sintak itu adalah langkah kerja untuk mencapai keberhasilan pada metode pembelajaran. Nah, ini untuk sintak dari problem based learning. Untuk langkah kerjanya sendiri itu ada terdiri dari 5, yaitu fokus peserta didik pada masalah yang diberikan oleh guru, mengelompokkan peserta didik untuk membuat kelompok belajar, memberikan bimbingan baik secara personal maupun kelompok, mengembangkan dan mempresentasikan hasil kerja, melakukan analisis dan juga evaluasi. Nah, untuk yang pertama mari kita bahas. Itu ada fokus pada masalah. Nah, aktivitas gurunya itu apa sih? Di sini ada guru nantinya akan memberikan masalah yang harus dipecahkan. Tapi tidak hanya memberikan masalah saja, tapi juga memberikan arahan berupa seperti buku pedoman yang nantinya akan dibaca oleh peserta didik. Lanjut, peserta didik nantinya akan mengidentifikasi dan mengamati masalah itu, dan jika sudah uh, diterima, maka akan ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya itu mengelompokkan peserta didik untuk membuat kelompok belajar. Nantinya guru akan mengarahkan untuk siswa membuat kelompok belajar yang terdiri dari 4 sampai 6 orang untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Nah, untuk peserta didik sendiri itu membuat kelompok yang sudah diarahkan tadi sebanyak 4 sampai 6 orang, lalu memecahkan masalah secara bersama-sama. Langkah selanjutnya memberikan bimbingan baik secara personal maupun kelompok. Guru memberikan di awal guru akan memberikan penjelasan singkat, lalu membimbing kelompok itu dalam pecahan masalah. Lalu peserta didik akan memecahkan masalah, mencari jawaban dari berbagai sumber seperti jurnal, internet, dan buku. Dan juga bisa bertanya jika ada materi yang tidak dipahami. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi. Guru akan memberikan arahan untuk mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok, lalu akan diskusi apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian nantinya akan ada proses analisis dan juga evaluasi, yaitu guru mengevaluasi dengan melakukan perbaikan secara penguatan materi atau tindakan perbaikan yang diperlukan.
Kemudian siswa juga akan melakukan presentasi, mengevaluasi hasil prestasi mereka, melakukan penilaian pada temannya, apa bagian yang salah dan apa juga bagian yang perlu diperbaiki. Mungkin itu dari sintak problem based learning. Kita bisa lanjut ke sintak selanjutnya, yaitu sintak ceramah dan juga demonstrasi. Langkah kerjanya itu ada tiga, yaitu pemberian materi menggunakan dukungan media, juga stimulus, yaitu guru menyampaikan materi secara ceramah dengan bantuan media, dan memperagakan langkah-langkah dan proses pada siswa. Maksudnya media di sini bisa seperti PowerPoint, Google Slides, atau video. Nah, dan juga memperagakannya, misalnya kayak memperagakan PD, cara memakai helm, itu diperagakan. Nah, juga peserta didik itu akan memperhatikan materi yang dipaparkan oleh guru, agar nantinya siswa dapat memahami apa materi yang sudah diberikan. Selanjutnya, melakukan diskusi interaktif terkait materi dan demonstrasi. Nantinya guru akan melakukan stimulus dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat seperti bagaimana cara, apa saja penggunaan APD saat kita bekerja di lokasi nuklir. Nah, nanti siswa akan menjawab eh, masker, kacamata, dan lain-lain. Nah, itu akan memberikan kelas menjadi lebih aktif dan juga siswa juga menjadi lebih terpacu untuk belajar. Di aktivitas peserta didik selanjutnya di bagian nomor 2 itu peserta didik berdiskusi dan bertanya terkait dengan materi yang disampaikan atau ikut dalam demonstrasi juga yang tadi sudah didemonstrasikan. Nah, itu siswa mungkin ada yang ingin mencoba gitu, setelah melihat juga ingin mencoba gitu. Nah, sebagai fasilitator atau guru kita perlu ikut membantu untuk mengawasi dan juga uh, membantu dalam pemakaian alat itu kan, ada alat-alat yang seperti harness. Harness itu yang untuk di ketinggian itu agak susah kalau misalnya peserta didik memakainya sendiri. Lalu yang ketiga itu ada melakukan umpan balik dan memperbaiki kesalahan atau memperkuat materi. Guru akan memberikan kesimpulan terkait materi pembelajaran dan penguatan materi. Eh, Misalnya, eh, apa sih yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran kali ini? Misalnya, penggunaan APD dan juga apakah ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin ditanyakan. Nah, itu di situ siswa bisa bertanya kepada guru. Misalnya ada materi yang dia kurang paham atau ada yang masih ingin dicoba, itu di situ bisa dilakukan di aktivitas tersebut. Lalu aktivitas peserta didik juga peserta didik ikut dalam proses evaluasi untuk memperbaiki kesalahan dan pemahaman materi. Seperti yang tadi, karena ada penguatan materi, maka juga ada timbal balik dari peserta didik untuk ikut dalam proses evaluasi tersebut. Dari kedua sintak ini, yaitu sintak problem based learning dan juga ceramah dan demonstrasi, saya pikir kedua dari metode ini sudah cukup baik untuk mengakomodir siswa dalam pembelajaran. Diharapkan siswa dapat lebih aktif dan juga memahami pembelajaran saat dia melakukan proses pembelajaran di kelas. Jadi siswa tidak terpacu hanya mendengarkan saja, tapi juga ikut dalam proses pembelajaran itu sendiri dengan ikut dalam tadi demonstrasi. Demonstrasinya bukan yang demo itu yang maksudnya ya, tapi menggunakan APD atau ikut dalam pembuatan soal soal apa persoalan. Tadi kan seperti ada guru memberikan masalah, nah itu siswa ikut dalam pemecahan masalah tersebut. Mungkin itu uh, yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau dikoreksi, saya sangat senang jika kalian meninggalkan komentar yang sopan di bagian kolom komentar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.